Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Saya pakai jaket kulit dari Garut. Yang ditemani oleh mic paling besar sedunia. Ya, masih pada ingat nggak soal Formula E? Ya, hajatan balapan mobil listrik, pembalap dari luar negeri yang lebih banyak dramanya daripada efek positifnya. Dan ternyata memang masih menyisakan banyak masalah yang nggak kelar-kelar. Dan sepertinya soal Formula E ini mendadak KPK mau memanggil Anies terkait kejelasan kasus-kasus yang membelit ajang pamer kecepatan mobil berbahan bakar listrik itu. Entah ada temuan apa, kabarnya Anies dipanggil untuk dimintai keterangan, dan memang setelah KPK disorot sebagai lembaga anti korupsi yang kurang produktif dibanding misalnya kejaksaan, belakangan KPK rajin melakukan operasi. Apakah pemanggilan Anies ini juga bagian dari tambah rajinnya KPK? Saya sih belum tahu. Tapi yang jelas di sosial media sudah mulai banyak dibicarakan soal Anies ini. Banyak yang menilai bahwa pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah bentuk profesionalitas KPK. Dan banyak juga pengamat yang menyampaikan bahwa masyarakat untuk tidak memandang pemanggilan Anies sebagai bentuk pengalihan isu kenaikan BBM. Memang nggak ada hubungannya sih. Ya. Nah, awal tahun ini, melihat kinerjanya, saya sempat meragukan keprofesionalan KPK di masa kepemimpinan Firly Bahuri. Tapi melihat keseriusannya, ya, kerjanya antara lain soal pemanggilan Anies Baswedan ini, saya meyakini sebagai tindakan yang profesional untuk mengungkap isu yang santer soal penyimpangan pengelolaan uang negara untuk penyelenggaraan gelaran Formula E. Nah, karena Anies yang menginisiasi acara balapan itu, juga dia sebagai penanggung jawab, istilahnya kuasa anggaran ya wajar kalau Anies harus diperiksa. Nah, dan pendukung Anies yang sebagian besar itu adalah kadrun-kadrun itu, bilang bahwa Anies dipanggil KPK karena untuk pengalihan isu kenaikan BBM. Ya ini yang dulu saya sampaikan. Ketika orang yang punya ambisi politik khususnya mau nyapres, lantas punya persoalan hukum yang akan diproses, biasanya pendukungnya teriak, ini kriminalisasi, ini penjegalan, Anies bakal disikat. Persis yang dibilang oleh Refly Harun kemarin. Ya, kalau mau nyikat Anies, ngapain pakai nunggu KPK? Anies itu sudah kena sikat atas prestasinya sendiri. Kita nggak perlu repot-repot. Apa sih yang lebih menakutkan dari korupsi bagi seorang kepala daerah? Yaitu kalau warganya sendiri nggak merasa kena manfaat selama 5 tahun diperintah. Apa yang lebih menakutkan dari korupsi bagi seorang gubernur? Yaitu kalau dia sampai dikenal warganya hanya sebagai pecundang yang berkuasa bukannya untuk mensejahterakan, tapi berkuasa hanya untuk memuaskan egoismenya. Apalagi ditambah kalau misalnya terbukti korupsi. Aduh, enak juga nih jaket kulit ya. Cari deh jaket kulit domba. Ya, tapi memang Anies ini luar biasa ya kalau soal bernarasi. Ketika dia ditanya wartawan kemarin bilangnya begini, saya diminta surat panggilan. Saya dimintai surat panggilan KPK. Rabu 7 September. Insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih jelas. Ingat ya, membantu. Lah, kesannya malah Anies yang jadi pahlawan. Lu yang mau diperiksa, woi. Ya, pemilihan diksi bantu memang kemudian seolah kehadiran Anies buat memenuhi panggilan KPK itu bersifat sukarela. Dan saya duga agar terkesan bak pahlawan, heroik. Kan padahal KPK manggil. Ya, ingat, manggil Anies bukan ngundang. Beda, Bos. Ngundang makan, ya kan? Ngundang buat ngopi. Ini beda, untuk dimintai keterangan. Dan jelas sudah menjadi kewajiban siapapun kalau dipanggil oleh KPK, ya harus hadir lah.
Masa diem aja? Nah, apalagi ini masalah dugaan korupsi Formula E. Yang peran pentingnya ya ada di Anies. Kenapa jadi kesannya KPK yang perlu Bambang? Lu yang perlu Bang. Sampai-sampai Ferdinand Huta Hayan, mantan politisi Demokrat, itu bilang, gayamu ngomong memang boleh untuk mengelabui situasi. Mestinya kamu jadi guru. Nggak cocok kau jadi politisi atau pejabat. Bagi penegak hukum kata membantu tadi itu bikin ketawa. Kecuali sampean itu seorang justice kolaborator. Sampean kan bukan saksi ahli, tapi saksi yang bisa jadi tersangka. Jadi Anies ini bisa jadi tersangka. Begitu kata Ferdinand. Menurut saya, bisa jadi ada benarnya. Ya, soal main narasi atau kata-kata Anies memang ahlinya. Maka sepertinya jadi gubernur Jakarta itu bisa saja sebuah kecelakaan sejarah buat Anies. Seorang gubernur, apalagi ibu kota, memang harusnya lebih banyak action. Bukan ribet bersirat lidah. Nah, sekarang sudah di penghujung masa jabatan, kelimpungan sendiri dia. Yang ada, dan tuduhan-tuduhan kadrun itu seolah pemanggilan ini adalah bagian dari upaya pengalihan isu BBM dan menjegal pencapresan Anies. Opini saya adalah mengada-ada itu. Kasus Formula E ini justru sangat lambat kalau melihat kejadiannya sudah lewat. Dan padahal KPK juga nggak sibuk-sibuk amat menurut saya. Nah, lagian sangat berisiko bagi KPK kalau pemanggilan ini dipersepsikan sebagai penjegalan, pencapresan, atau pengalihan isu kenaikan BBM. Apalagi kalau dipandang sebagai bentuk tekanan pada gelombang tuntutan perubahan. Karena kita masih yakin KPK tidak akan menjadi alat politik untuk memukul atau mendukung kekuatan manapun. Dan KPK memang harus tetap terjaga marwahnya sebagai lembaga penegak hukum yang mandiri lah, independen, modern, profesional, dan akurat. Itu penting, bukan pesanan siapapun. Ya, dan kita paham kan, soal Formula E ini sudah sangat ruwet jadinya. Karena sejak perencanaannya memang seolah tertutup dan nggak terang benderang. Hasilnya ya seperti ini, menyulitkan langkah Anies sendiri. Ya, dan pemanggilan oleh KPK ini ujungnya akan menjawab niat baik penyelenggara Formula E untuk Indonesia sebenarnya. Sehingga urusan Formula E ini menjadi terang benderang dan tidak ada dugaan negatif. Kalau memang tidak ada ya udahlah, nggak ada gitu loh. Dan segera proses kalau memang ada penjahatnya. Soalnya keburu kabur. Selamat datang di Oposisi 69 FM, edisi Anies diperiksa KPK. Sama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ceritanya begini, Bos. Di penghujung jabatannya, Anies malah banyak tingkah. Kemarin saya dikirimi video Anies lagi diarak naik mobil Jeep sambil melambai-lambaikan tangannya seolah banyak yang menyambut. Padahal nggak seberapa. Lantas saya juga dikirimi foto Anies sedang berada di sebuah gereja dan terlihat sangat menjiwai. Lalu saya juga dikirimi foto Anies sedang memamerkan jembatan penyeberangan kepada tamu bulenya. Tapi yang seru ya, pemanggilan Anies ke KPK yang dijadwalkan pada besok 7 September. Tepat seminggu sebelum rapat paripurna DPRD Jakarta yang membahas pelengseran Anies jadi gubernur. Aduh. Ya, dan saya yakin ya KPK kali ini akan lebih serius. Saya juga yakin KPK tahu bahwa pemanggilannya itu akan dipantau oleh jutaan rakyat Indonesia, netizen, siapapun. Ya, profesionalitas KPK tentu jadi perhatian masyarakat banyak. Terlebih terkait ajang balap mobil listrik Formula E yang udah nyedot duit negara lumayan banyak itu. Ya, KPK telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, dalam kaitannya soal dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E. Anies sih ngaku telah menerima ya surat panggilannya. Dia juga memastikan akan memenuhi undangan tersebut
untuk memberi penjelasan dan membantu lembaga anti korupsi itu untuk bisa membuat semuanya jadi terang benderang katanya. Ya memang sebelumnya KPK menyampaikan memastikan masih melanjutkan nih soal penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E ini. Dan dugaannya adalah kejadian itu atau korupsi itu dilakukan oleh PT Jakpro ya, yang kasusnya sampai sekarang belum dihentikan. Ini dugaannya. Nah, ya mesti masyarakat sebenarnya sudah nyaris frustasi soal keberanian KPK memeriksa dan membuktikan korupsi di masa Anies menjadi gubernur ini, sampai kemudian ada istilah Jakarta atau di Jakarta, korupsi itu diubah istilahnya oleh Anies menjadi kelebihan bayar. Itu karena adalah kegemasan masyarakat Jakarta karena melihat banyaknya keganjilan pengelolaan keuangan di masa Anies menjabat ini. Ya, kita tunggu apakah benar KPK berani, bisa dan juga profesional ya tentunya dalam menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi yang menyeret nama saudaranya Novel Baswedan ini. Aduh. Ya demikian Posisi 69 FM, tetap kritis supaya Indonesia semakin manis. Salam bletak. Tarik Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut